backs. Dimas. Oh, they've got the fourth goal! And it's the big man, Elkan Baggett. Sementara bek andalan tim nasional, Elkan Baggott mengaku sangat tertarik untuk bermain di salah satu klub di Liga 1. Namun hal tersebut baru akan dilakukan Elkan di penghujung karirnya sebagai pesepak bola profesional. Hal tersebut diungkap Elkan saat menjadi bintang tamu podcast For 33 Home of Football. Dalam podcast itu, Elkan Baggott menyebut jika bermain di Indonesia merupakan salah satu impiannya. Mungkin suatu saat aku akan bermain di Indonesia, tapi tidak untuk saat ini. Aku saat ini masih fokus membangun karirku di Inggris. Ya mungkin di akhir karirku nanti. It was amazing trip in the end. We accomplished what we went to do, which was qualify for the Asian Cup. And to do that for the first time in 15 years was a pretty special moment. So yeah, overall, great trip, and yeah, buzzing to be back here now. Elkan pun ditanya tentang kompetisi AFF yang ada di Asia. Elkan menyebut skuad muda Indonesia saat ini mempersiapkan Piala Asia setelah Piala AFF. Dalam podcast itu, ia menyinggung tentang berita yang heboh di media atas kepemimpinan wasit pada laga final. Elkan pun dengan tertawa mengatakan wasit sepertinya hanya lari-lari saja, dan Elkan pun tidak begitu antusias dengan Piala AFF. Melihat dari gestur Elkan Baggott tersebut, dia sepertinya sangat setuju jika Indonesia keluar dari Liga AFF karena merusak fair play sepak bola. Bahkan Elkan juga sudah tahu selama ini banyak mafia di AFF dan sepak bola gajah setelah dia menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Elkan ingin menghabiskan masa karirnya di Indonesia? Dan setujukah kalian jika Indonesia keluar saja dari Piala AFF? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Atmosfer Piala AFF U23 saat ini semakin menjadi perbincangan media ASEAN. Setelah mendengar desas-desus timnas akan putuskan keluar dari Piala AFF. Penyebabnya adalah timnas Indonesia merasa dicurangi dalam gelaran AFF kali ini. Jika benar timnas Indonesia meninggalkan AFF, maka tentu akan membuat Liga AFF kehilangan pendapatannya dari tiket stadion. Selain itu juga dari siarannya, karena Indonesia merupakan rating tertinggi dalam pendapatan penonton terbesar di Asia Tenggara, yang seringkali menyiarkan pertandingan timnas di Piala AFF. Setelah menuntaskan Piala AFF, timnas Indonesia akan beristirahat sejenak sebelum kembali berlatih pada awal September. Skuad Garuda Muda menjalani jadwal padat usai menunaikan tugas di Thailand dalam acara Piala AFF. Hernando Ari dan kawan-kawan akan bertarung di ajang kualifikasi Piala Asia. Menurut kalender pertandingan, seluruh laga kualifikasi Piala Asia berlangsung pada 6-12 September. Indonesia tergabung di grup K bersama Taiwan dan Turkmenistan. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dalam pertandingan menuju pentas Asia tersebut, tepatnya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sebelum berlaga menghadapi Taiwan dan Turkmenistan, Sintayong akan mengumpulkan pemain-pemain terlebih dahulu dalam pemusatan latihan yang dimulai pada 4 September. Belum diketahui siapa saja pemain yang akan dibawa Sintayong dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023 ini. Selain itu besar pula probabilitas pemain-pemain seperti Witan Sulaiman, Zaki Ashraf, dan Rizky Ridho kembali memperkuat timnas. Kans bermain juga dimiliki pemain-pemain yang merumput di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand, Ivan Jenner, dan Rafael Struijk. Pertandingan pertama grup K yang berlangsung pada 6 September akan mempertandingkan laga Taiwan versus Turkmenistan. Sedangkan Indonesia baru akan bertanding pada 9 September melawan Taiwan dan 3 hari berselang melawan Turkmenistan. Di sisi lain, Sintayong langsung mengalihkan fokus dari ajang Piala AFF yang baru saja selesai. Pelatih Sintayong mengatakan timnya akan segera menggelar pemusatan latihan untuk menyambut kualifikasi Piala Asia. Sintayong pun memompa semangat para pemain timnas. Menurutnya timnas sudah berkembang seiring menjalani laga di Piala AFF. Sebenarnya kami akan memulai training camp dan kami melihat pertandingan demi pertandingan kami meningkat
Jadi aku sangat senang melihat performa pemain kami, ungkap Sintayong. Kami juga mengambil pelajaran di turnamen ini dan kami akan mempersiapkan dengan baik jelang kualifikasi AFC. Training camp dimulai pada 4 September, ujarnya.